Saya share screen. Baik, bisa saya besarkan dulu. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan yang terakhir ini saya menggunakan Jupyter Lab untuk mensimulasikan Spark, ya. Nah, di sini saya menggunakan PySpark, ya. Sebagaimana yang kemudian beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari bahwasanya Spark itu merupakan salah satu dari distributed processing tools. Nah, di dalam pemodelan ini itu dapat menskala hingga seratusan node, ya. Untuk latensinya karena eh, di Spark itu lebih cepat daripada Hadoop, otomatis untuk distribusi pemrosesannya juga mempunyai latensi yang lebih cepat daripada Hadoop. Nah, di dalam integrasi dengan Spark, ya, ini ada beberapa proses yang kemudian nanti akan saya coba untuk implementasikan, ya, berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar dalam analitik, ya, khususnya dalam pemodelan, ya. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam Spark, ya, dulu, nah, ya, distributed processing itu kalau kemudian kita flashback dari sebelumnya, ya, dalam tataran distributed computing, ya, khususnya di situ ada internet. Sebelum masuk ke internet itu ada firewall, ya, dan snort itu digunakan untuk mengidentifikasi atau digunakan untuk mendeteksi, ya, segala bentuk serangan-serangan yang kemudian tersimpan data log, ya. Nah, dari pemodelan terdistribusi computing itu memudahkan kita untuk menyelenggarakan sebuah komunikasi yang cukup efisien, ya, yang cukup efisien, dan tentunya dengan penyaringan-penyaringan atau filtering yang cukup ketat sehingga kita nanti akan dapat mengimplementasikan secara baik dalam pemrosesannya. Nah, tujuannya apa di dalam instalasi Spark, ya, yang kemarin juga menjadi salah satu tugas Bapak Ibu untuk menginstal Hadoop dan Spark. Nah, cuma di sini saya menggunakan Jupyter Lab, ya, salah satu dasar yang digunakan untuk mensimulasikan, ya. Nah, ini banyak aplikasi yang harus digunakan dalam aliran data secara langsung, ya, dalam big data, dan eh, hasil atau evaluasi yang kemudian ditampilkan itu secara real time. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan topologi-topologinya, sekarang kita mencoba untuk menginterpretasikan bagaimana sih cara kerja dari Spark, ya, ketika dalam pemrosesan data, ya. Nah, di sini ada banyak sekali pemodelan-pemodelan data dari model tren jejaring sosial, ya. Kalau tren-tren itu kan tentunya bersifat time series, ya. Nah, data-data yang bersifat time series di situ ada seasonal, ya. Bagaimana secara data-data itu mempunyai pola musiman, ya. Terus kemudian di situ juga eh, siklik, ya, bentuknya siklus, ya. Mesti ada satu siklus tertentu yang menyerupainya, ya. Dan ini yang dari data set time series itu akan dapat didekomposisi menjadi beberapa tipe data, ya. Nah, dari tipe-tipe data inilah yang kemudian nanti akan kita coba menjadi salah satu masukan, ya, di dalam analitik, ya. Terus kemudian untuk tujuan penggunaan Spark, ya, dalam kinerjanya itu mampu untuk melakukan clustering yang cukup besar, ya, dalam menangani beban kerja.
Kalau dilihat dari sisi latensi, ini hanya beberapa detik dibandingkan ketika kita menggunakan pemodelan secara flat. Ya, kalau pemodelan flat dengan data yang sangat banyak, tentunya ini akan lebih sangat menguntungkan ya menggunakan pemrosesan secara terdistribusi. Ya, kalau kemudian kita dapat gambarkan, ya, di sini misalkan ada masukan data, ya, ada suatu masukan, ada suatu image atau teks atau suara, gambar dan seterusnya. Yang kemudian dari data-data tersebut itu akan didistribusikan secara cross validation. Ya, kita sering dan saya yakin Bapak Ibu juga sering mendengar terkait dengan cross validation. Ya, nah, cross validation di sini eh, bisa rasio 80-20, 70-30 atau 60-40 dan seterusnya. Ya, modelan-modelan yang terdistribusi secara cross validation. Ya, harapannya apa? Untuk menentukan dari tingkat rasio antara data training sama data testing yang kemudian itu digunakan untuk pembelajaran, ya model-model pembelajaran. Nah, sehingga nanti hasil evaluasinya itu akan bervariasi, ya akan bervariasi. Mungkin untuk yang model 1 dengan data training 80-20 akan mendapatkan akurasi 89%. Ya, sedangkan untuk model 2 dengan rasio data training 70-30 itu nanti akan mendapatkan hasil 92% misalkan. Ya. Nah, sedangkan yang model 3 ini ternyata mampu menghasilkan hasil evaluasi data training 78%. Nah, tentunya nanti yang akan dipakai atau tentunya data yang kemudian nanti akan digunakan itu adalah data yang mempunyai model terbaik ya di dalam hasil evaluasinya. Nah, di sini akan sangat sinkron ya ketika kita mengatakan suatu model dengan melihat hasil evaluasinya. Ya, karena memang yang dilihat itu adalah hasil evaluasi. Meskipun demikian, tentunya kita akan mempertanyakan terkait dengan mengapa kok bisa model itu mempunyai data yang bagus. Ya. Apa itu mempunyai pemodelan yang bagus. Ya. Nah, hal-hal itulah yang kemudian nanti perlu untuk kita telah lebih lanjut. Nah, kalau dibuat dalam suatu mesin yang terintegrasi, ya, dan secara pemrosesan interaktif itu akan dapat diketahui dengan melihat perbandingan model atau perbandingan waktu untuk melihat optimasi atau efisiensi kerjanya. Eh, Nah, kalau kemudian kita menggunakan pemodelan dengan sedikit klaster, tentunya waktunya akan semakin tinggi, ya, kalau hanya sedikit. Tapi ketika kita menambah jumlah node atau jumlah klaster dengan pemrosesan secara bersamaan, nah ini akan menghasilkan pemrosesan yang lebih cepat di dalam komputasinya. Ya. Nah, tentunya ini yang akan sangat menguntungkan bagi kita atau bagi enterprise yang mempergunakan data-data yang besar sebagai masukan eh, apa pemodelan untuk prediksi, forecasting, untuk clustering dan seterusnya. Yang tentunya eh, para stakeholder dalam enterprise itu membutuhkan jawaban yang lebih cepat ketimbang ketika mereka menunggu-nunggu hasil yang akan digunakan untuk prediksi. Ya, dengan data yang cukup besar, ya, bagaimana kemudian dari segi efisiensi waktu itu akan sebanding dengan ekonomi atau faktor ekonomi yang kemudian mereka akan dapatkan. Nah, ini
kalau menggunakan pemodelan dari sisi teknologi pemrosesan terdistribusi ini akan sangat-sangat menguntungkan ya dibanding hanya sekedar melakukan kajian analitik ya berbasis machine learning atau deep learning. Nah, Bapak Ibu, untuk pemrosesan aliran data sendiri ya, kalau kemudian kita menggunakan pemodelan secara graf ya, teori graf itu kan ada eh, apa graf terarah gitu ya. Yang artinya graf terarah itu dia mempunyai panah-panah yang kemudian menunjukkan dari segi pelewatan ya pelewatan data, pemrosesan data dan seterusnya. Ya. Nah, dalam sistem streaming tradisional itu ada model pemrosesan rekaman per waktu yang digerakkan oleh beberapa faktor peristiwa atau kejadian. Seperti setiap node memiliki status yang bisa berubah. Nah, ini faktor-faktor dinamis ya. Node-node itu punya ID tertentu yang ID-ID itu tentunya dia nanti akan memproses ya yang kemudian eh, ID itu akan mencoba untuk mengidentifikasi dirinya sendiri apakah pemrosesan yang dilakukan itu cukup mampu untuk melakukan kinerja yang cukup baik atau tidak. Kemudian untuk setiap node atau catatan itu dia akan memperbarui status ya. Nah, ini model-model dinamis. Ya, kalau di pemodelan paralel eh, terdistribusi ya apa itu pemrosesan paralel ya, itu mempunyai node-node yang statik dan tentunya prinsip-prinsip yang dinamis ini akan sangat menguntungkan dari segi keamanan datanya ya namun akan berbeda jauh ketika terjadi mati listrik ya, atau shutdown tiba-tiba. Hal ini tentunya akan membuat pemrosesan yang harusnya berlangsung secara real time itu akan terhenti. Dan otomatis nanti node itu akan eh, mati dan statusnya pun akan hilang. Ya. Sehingga untuk rekam jejaknya ya, itu sulit untuk diketahui kecuali dari log data log ya log data akhir ya log data akhir yang kemudian dia masih berfungsi. Kemudian bagaimana pemrosesan aliran data ini dapat toleran terhadap kesalahan? Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu tantangan di dalam distributed computing, ya, komputasi terdistribusi atau pemrosesan terdistribusi. Ya. Nah, ini ada salah satu contoh yang kemudian saya gunakan sebagai salah satu eh, apa gambaran dalam bagaimana sih kinerja dari distributed processing berbasis Spark. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya menggunakan eh, apa bisa menggunakan Jupyter Lab, bisa menggunakan notebook ya, Jupyter Notebook ya, bisa menggunakan itu. Bapak Ibu nanti harus menginstal PySpark ya, ini untuk memberikan simulasi terhadap kinerja Spark. Ya. Ini filenya cukup besar ya, cukup besar. Kalau kemudian harus diinstal di via command prompt ya, via command prompt terus kemudian ketikkan pip install PySpark. Ya. Nah, ketika sudah terinstall seperti ini, ya, itu akan sangat berbeda ketika Bapak Ibu hanya menuliskan dalam dalam coding seperti ini ya. Karena kalau belum ada PySpark-nya, ya, dia nanti akan lama sekali ya untuk ngeloadnya. Nah, makanya ini akan sangat menguntungkan jika Bapak Ibu menggunakan command prompt untuk menginstal PySpark di situ ya. Tinggal mengetikkan pip install PySpark.
Ya, kalau yang di sini tertulis bahwasanya PySpark yang digunakan itu versi 3.51. Ya, 3.51. Kemudian di dalam install PySpark itu ada importing beberapa inisialisasi ya dari PySpark.sql. Nah, ini nanti untuk kalau ada SQL tentunya kita lebih familiar ya, karena ini lebih mengarah ke prinsip-prinsip query ya. Kemudian di sini ada PySpark SQL import Spark session ya. Terus kemudian SQL types ya, dari strukturnya seperti apa, dari integer, float dan seterusnya, string. Terus kemudian ada SQL function ya, split, count, when is none, call ya, dan seterusnya. Ini fungsi-fungsi yang digunakan di dalam query ya, dalam SQL. Terus kemudian di PySpark juga itu terdapat machine learning ya, ML. Kalau di sini saya load linear regression ya. Terus kemudian ada fitur-fiturnya. One hot encoder. One hot encoder ini jika ada kata-kata yang sama ya, atau kata-kata yang sama ini nanti akan dikelompokkan menjadi numerik ya. Misalkan ada saya, kamu, kami gitu ya. Berarti ada 3 kata. Kalau saya nanti berarti akan diubah menjadi 0. Kalau kamu nanti akan diubah menjadi 1 dan kami nanti akan diubah menjadi 2 gitu ya. 0, 1, 2. Nah, itu one hot encoder. Fungsinya digunakan untuk merepresentasikan kata menjadi suatu numerik yang terurut ya, one hot encoder. Terus kemudian di sini ada string encoder, string indexer ya. Kalau string indexer ini untuk mengindeks tulisan yang berupa teks ya. Kemudian di sini ada vectors ya, vektor ini untuk linear algoritmanya. Terus kemudian di sini ada fitur dari ML sendiri, vector assembler. Nah, ini adalah pemodelan-pemodelan yang bisa digunakan di dalam yang sudah tersedia di dalam PySpark. Meskipun demikian, ada beberapa pemodelan itu yang harus didefinisikan terlebih dahulu seperti pemodelan deep learning gitu ya. Ya, karena dalam beberapa hal itu belum bisa di-load secara aktif. Ya. Kemudian di sini creating Spark session ya. Di sini untuk menunjukkan apakah pembuatan sesi Spark itu berhasil atau tidak ya. Kalau kemudian kita lihat di dalam tampilan worksheet dari Jupyter Lab ini ya, itu terlihat bahwasanya Spark versi yang dipakai itu sudah benar 3.5.1 ya untuk Spark session. Nah, kalau yang di sini ini untuk menginstal Twipi. Twipi ini digunakan untuk mengambil data-data dari Twitter. Ya, cuma ini tidak saya gunakan untuk kasus contoh ini. Ya. Nah, karena kemarin sempat mau nyoba harus masuk ke dalam isian ya. Dan kalau kita bebas hanya bisa mengambil 100 data ya, dari Twitter atau X. Nah, padahal kita butuhnya banyak data, bukan hanya sekitar 100 gitu. Nah, ini perlu untuk dipertimbangkan ya ketika Bapak Ibu berkecimpung di dalam dunia NLP, Natural Language Processing, yang otomatis mengambil datanya dari Twitter atau X. Ya. Karena harus berbayar, ya harus melanggan. Ya. Kalau sebulan apa setahun ya kayaknya setahun itu sekitar berapa juta ya, 12 juta kalau nggak salah. Sebulan itu 1 juta kalau nggak salah ya, tapi dikonversi itu 1 jutaan, sekitar 1 juta. Baik, terus kemudian di sini loading data ya. Nah, ini data yang kemudian saya gunakan ya, skema ya.
tipe struktur dari data ini bisa dilihat di sini ya. Ini struktur fieldnya MPG, float type, cylinders, displacement, horsepower dan seterusnya. Ya di sini ada bobot, terus kemudian ada percepatan, ya, terus kemudian ada tahun model dari mobil. Ya, ini data-data mobil ya. Ya, bisa dituliskan seperti ini. Kemudian untuk datanya ini saya letakkan di sini ya. See users Amikom documents research big data dataset auto main mpg.csv. Nah, ini data-data yang kemudian nanti akan di-load di dalam dalam Spark ya, dalam Spark. Kemudian untuk membaca, nah, di sini masih menggunakan read ya, Spark read CSV ya. Kalau biasanya kita menggunakan data frame ya, menggunakan data frame untuk ngambil menggunakan pandas ya, menggunakan pandas. Tetapi di Spark ini sudah bisa digunakan untuk membaca data CSV ya. Di sini ditampilkan ya, untuk data-data yang ditampilkan di sini ada 5 ya, DF source so 5 di sini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini data yang kita load dari sini ya, kita load dari sini. Nah, dari data yang kemudian kita load itu ya, di sini hanya ditampilkan 5 saja ya, untuk MPG 18, MPG 15 dan seterusnya. Ini satu baris ya. Terus nama di sini ada MPG, ada cylinders, kemudian ada displacement, horsepower, bobot, akselerasi atau percepatan, tahun pembuatan ya, origin, di sini ada nama mobil ya. Terus kemudian kita cek menggunakan pemodelan check missing ya. Di sini kita buat suatu fungsi definition ya. Check missing data frame. Nah, di sini data frame. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini mirip-mirip seperti database yang biasanya kita familiar ya, menggunakan model query. Nah, terus kemudian kita cek untuk data frame dengan data yang kosong. Kira-kira ada enggak? Ya. Nah, di sini di count ini dihitung ketika ada data non available ya. Nah, di sini ada berapa, terus kemudian data-datanya itu nanti akan ditampilkan. Nah, kalau kemudian kita load untuk fungsi di atas ya, itu akan menghasilkan MPG 0 ya, artinya tidak ada data yang hilang. Kemudian cylinders, displacement, horsepower ini ada 6 ya. Nah, ini kelihatan. Kalau biasanya kita menggunakan apa ya, con NaN ya, non ya, con is non ya, hampir mirip dengan ini ya, hampir mirip dengan ini ya, kalau kita tidak menggunakan apa Spark ya, hanya menggunakan pemodelan analitik biasa. Nah, kemudian data-data yang non available itu di drop ya, data-data yang non available itu kemudian di drop ya. Nah, di sini DF dari data yang kemudian ingin di drop non available ini di drop ya. Nah, dari data-data yang di drop itu kemudian horsepower ya. Terus ini untuk mengkonversi horsepower dari string ke integer ya. Jadi horsepower ya, dari string ke integer. Nah, kalau dari penulisan string itu seperti ini ya. 30.0 dan seterusnya di horsepower. Nah, kalau sudah di di convert itu nanti bentuknya adalah integer seperti ini. Jadi tidak ada koma-komanya. Ya. Nah, di sini. Kemudian dari data itu ini DF ditampilkan 5 data saja
ya akan muncul seperti ini, ya. Terus kemudian kita menggunakan PySpark data frame basic, ya. Di sini MPG, cylinders, displacement, ini kolom-kolom yang muncul di dalam dataset, ya. Kemudian diubah, ya. Nah, ini display data pandas diubah dari data yang dibuat oleh si Spark ini, ya, yang seperti ini modelnya, itu diubah ke dalam bentuk pandas. Kalau dalam bentuk pandas itu seperti ini, ya. Ini ditampilkan yang head saja, berarti ditampilkan yang paling atas, data yang paling atas, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau data yang paling bawah di sini diganti jadi tail, gitu ya. Baik, kemudian untuk cek skema di sini tipe-tipe datanya MPG ini double, ya, float double, ya, double float, ya, double float. Terus kemudian cylinders ini integer, displacement ini double float, ya. Terus kemudian horsepower ini integer karena tadi sudah dikonversi. Acceleration masih double float. Terus kemudian model year itu integer, origin itu integer, dan car name itu string dalam bentuk text. Untuk tipe-tipe datanya. Kemudian dari pemodelan itu kita coba untuk membuat penamaan, ya. Kita membuat penamaan agar nanti lebih memudahkan, ya. Di sini penamaan di sini itu kalau di dalam kolom itu diusahakan tidak boleh ada spasi, ya, tidak diusahakan untuk tidak ada spasi. Nah, kalau kemudian kita gunakan rename, ya, itu menggunakan prinsip kalau di sini model year, karena di sini ada spasinya, ini ditambah dengan underscore di tengahnya. Jadi spasi diganti dengan underscore, ya, untuk penamaan. Kemudian ya, dari masing-masing data tersebut, nah, di sini kita coba untuk meload informasi dari 4 data, ya, dari 4 data yang pertama, ya. Di sini row MPG 18.0, ya, karena di sini tadi masih double fold, ya. Cylinders tadi ini sudah integer, ya, cylinders, ya, integer, ya. Terus kemudian displacement ini masih double float, ya. Horsepower sudah integer, bobot integer, ya, bobot integer, oh ya, bobot integer ini double float, ini integer ini tadi, ya, model year itu integer, ya, dan seterusnya. Kecuali yang karnen ini string, ya, bentuknya teks. Baik, dari sini kita coba untuk mendeskripsikan secara statistik. Biasanya kalau data terus kemudian titik describe apa gitu, ini yang muncul adalah masih sama, ya. Ada count, mean, standar deviasi, nilai minimal sama maksimal. Ada 5, ya. Ada 5. Ini juga masih sama, ya. Datanya tampilkan juga masih sama di sini, ya. Menggunakan count, sini akan lebih jelas, seperti ini, ya. Nah, di sini. Di sini jumlahnya untuk car name, nama jenis mobilnya ada 392, meannya nggak ada karena tipenya adalah string, ya, tipenya adalah string. Standar deviasi juga nggak ada karena tipenya adalah string, ya. Terus kemudian untuk nilai minimal ini dilihat dari suku kata terdepan atau huruf terdepan, ya. Yang di sini min itu depannya adalah A dan nilai maksimalnya V, ya. Ini V, ya. Nilai A-nya itu adalah nilai minimal, ya. Minimal itu ternyata di sini untuk teks itu
deteksi eh, dari segi urutan huruf, ya, dari segi urutan huruf. Baik. Kemudian untuk berikutnya di sini describe with specific variables, ya, di sini ada def describe MPG horsepower so. Nah, kalau ingin mendeskripsikan dari dua kolom yang sama, dua kolom, hanya dua kolom, ya, hanya dua kolom yaitu MPG dan horsepower, itu bisa dituliskan seperti ini. Oke. Terus kemudian untuk get number columns, ya, pemodelan seperti ini. Kemudian untuk Spark data frame, nah, di sini kita coba untuk filtering dan sorting, ya, bagaimana mau filternya, menyaring, terus kemudian kita mengurutkan, ya. Nah, kalau kemudian kita punya data filter seperti ini, tunjukkan data atau tunjukkan data di mana data pada kolom MPG itu lebih besar dari 23, ya. Dan di sini yang diperlihatkan hanya 5 saja. Ya. Nah, di sini 24, 27, 26, 25, 24. Ya, yang kurang dari 23, ya, itu tidak dimunculkan. Ini model cara pemilihan datanya. Filter, terus kemudian berikutnya adalah kita coba untuk memfilter horsepower yang di atas 80. Ya, di atas 80. Nah, di sini di concat dan, ya, di concat ada konkatenasi. Tunjukkan data pada bobot yang di atas 2000. Ya. Terus di sini select nama mobilnya, tunjukkan 5 saja. Nah, di sini baru menunjukkan hanya untuk tabel dari nama-nama mobil. Ya, ada Chevrolet, Skylab, dan seterusnya. Ya, tunjukkan hanya 5. Terus kemudian di sini disorting. Gimana cara mensortingnya? Ya, DF filter, tunjukkan kolom pada DF atau data set tersebut yang nilainya di atas 25 dan originnya itu sama dengan 2. Ya. Terus kemudian order by. Ya, model-model kayak query biasa itu. Ya, model-modelnya kayak query biasa, ya. Order by MPG ascending, ya, ascending, ada ascending, ada descending, ya. Ascending false, nah berarti kebalikannya. Nah, ini berarti 44, ya. Terus kemudian 44,3, 44,0, 43,4, 43, nah ini ascending false, ya. Jadi dari kalau diurut dari atas itu yang besar dulu, baru kemudian kecil. Mirip dengan descending. Ya. Terus kemudian khusus untuk MPG, ya. Nah, ini ditampilkan seperti itu. Ya, secara baris, ya, ditunjukkan secara baris. Kemudian berikutnya di sini filter untuk nama mobil yang terdiri dari Volkswagen, ya. Filter untuk kolom nama mobil yang terdiri dari Volkswagen, tulisan tertulis Volkswagen. Order by, nah, diurutkan menggunakan year, model year, terus kemudian horsepower. Ya. Nah, ini pengurutannya seperti itu, ya. Nah, di sini ascending false. Nah, di sini false, ascendingnya otomatis nanti dari paling besar dulu, kemudian ke kecil. Yang horsepower juga demikian, karena di sini false, dari besar dulu, kemudian ke kecil, tunjukkan 5 saja. Ya, yang dilihat adalah model year-nya. Nah, di sini 82, 81, ya, terus kemudian 78, 78, 77. Ya, yang hanya terdiri dari Volkswagen. Nah, di sini Volkswagen. Ya, terdiri dari Volkswagen. Di situ ada Volkswagen Rabbit, ada Volkswagen Jetta, ada Skyrogo, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Terus ini pemodelan-pemodelan yang sebenarnya sangat-sangat untuk big
dari segi tipe data kita harus mempelajari tipe penyimpanan data ya. Bagaimana data-data tersebut itu nantinya akan kita olah baik secara numerik maupun secara teks. Nah, kemudian di sini untuk filter nama mobil ya yang mirip, yang mirip dengan Volkswagen ya. Volkswagen tunjukkan 3 saja. Nah, di sini Volkswagen 1131 model dan seterusnya. Ya, ada tipe-tipe dari Volkswagen. Ya. Terus kemudian filtering with SQL. Ya. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini model pemfilterannya, ya, data ini data yang tadi itu difilter car name like Toyota. Jadi yang diambil hanya kata-kata Toyota. Toyota yang mau ada yang dengan berbagai macam modelnya ya. Ya, tunjukkan 5 saja. Di sini ada Toyota Corona, Corolla 1200, Corona dan seterusnya. Ya, ini filtering with SQL. Kemudian untuk MPG, tunjukkan atau filter MPG yang nilainya lebih besar dari 22. Tunjukkan 5 saja. Nah, di sini kalau yang MPG, lihatnya MPG yang lebih dari 2, ya ini. Ya, 24, 27, 26, 25, 24, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian di sini MPG yang lebih besar dari 22 dan acceleration-nya itu kurang dari 15, maka yang ditampilkan karena di sini ada N, maka yang ditampilkan adalah MPG yang nilainya di atas 22 dan accelerationnya itu kurang dari 15. Sesuai di situ. Nah, kalau di sini filter horsepower sama dengan 88 ya. Kemudian bobot antara 2600 and 3000 ya. Maka pilih pada kolom horsepower, bobot dan car name ya. Tunjukkan ya. Ini sebenarnya bisa 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 yang bisa ditampilkan di situ. Ya. Kalau kemudian kita tuliskan 3, berarti nanti show 3 gitu, dia nanti akan menunjukkan hanya 3 saja. Ya. Nah, sekarang group by dan aggregate operation. Ya. Nah, di sini kita coba untuk create replace view ya, untuk auto MPG. Nah, terus kemudian untuk data with column brand ya. Ya. Kemudian split JF car name ya. Car name dengan ini di split ya. Terus kemudian drop car name. Jadi nama di copy, terus kemudian nama kolom nama mobil itu dihilangkan ya. Terus kemudian kolomnya itu diganti dengan brand ya. Tulisan nama mobilnya diganti dengan brand. Baik, terus jika ada salah eja ya, jika ada salah eja, misalkan tulisan Chevrolet kayak gini diganti dengan Chevrolet ya. Nah, di sini menggunakan beberapa kata yang kemudian harus didefinisikan. Chevy jadi Chevrolet, ini kepanjangan ya Chevy ya, kependekan sorry. Ya, kepanjangannya adalah Chevrolet. Kemudian Volkswagen, tulisannya Volkswagen, harusnya ada L-nya di situ. Terus kemudian VW, Volkswagen, itu merupakan singkatan dan dikembalikan menjadi Volkswagen. Biasanya ini nanti digunakan untuk encoding ya, digunakan untuk encoding. Misalkan kita punya data, terus kemudian ada tipe-tipe data dari MPG, cylinder, displacement, horsepower, kemudian bobot, percepatan, ya tahun pembuatan dan seterusnya. Ya. Nah, terus kemudian kita ingin membuat klasifikasi. Ya, kalau silindernya kayak gini, MPG-nya sekian, displacement-nya ini, horsepower ini, dia termasuk mobil apa? Nah, itu model-model seperti itu. Jadi untuk
klasifikasi bisa, ya, model-model klasifikasi. Terus eh, dari hasil yang seperti ini itu eh, datanya cukup cukup banyak ya, karena kita berbicara berkaitan dengan big data. Ya. Nah, dari data yang sudah yang salah aja tadi itu kemudian coba untuk diperbaiki. Ya, ini kita sudah memperbaiki untuk penamaan. Ya, sehingga yang tipu, terus kemudian yang salah eja dan seterusnya itu bisa diperbaiki, sehingga untuk model pengklasifikasian itu akan memudahkan bagi kita dalam memprosesnya secara analitik. Ya, nah data-data tersebut ya kita sudah apa memperbaikinya. Ya, Chevrolet, Buick, Plymouth, AMC, Ford dan seterusnya ini sudah tergrup dengan cukup bagus. Ya. Oke, sekarang dari brand ya, kemudian di aggregate acceleration untuk nilai average mean-nya ya. Buick ya. Nah, Buick itu 14, sekian, Pontiac, Mercedes, Toyota dan seterusnya. Ini artinya dari data-data yang sudah terbaiki ya, yang sudah diperbaiki tadi itu kita coba untuk mencari average-nya ya. Di sini menggunakan MEAN untuk data acceleration, data di acceleration, nama brandnya apa, terus kemudian acceleration-nya, average-nya seperti apa. Ya. Nah, ini sudah terpetakan ya, sudah terpetakan. Kemudian di dalam grup by brand ya, aggregate MPG yang nilai max ya. Nilai max Buick itu nilai maxnya 30, Pontiac itu MPG-nya 33, Mercedes itu 30, Toyota 39,1 dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita mencoba untuk mengolah dataset sedemikian rupa, ya baru kita mencoba untuk mempreprocessingnya, ya, preprocessing dengan cara encoding. Nah, bagaimana cara encoding? Sekali lagi tadi saya mengatakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk encoding yaitu one hot encoder. Ya, one hot encoder ini dari jumlah nama atau label itu nanti akan dilabeli sesuai dengan urutan angka. Ya, one hot encoder. Nah, di sini kita lihat grup brand, count, order by, jumlahnya berapa ya, dibuat secara ascending. Ascending sama dengan false, artinya dia nanti ke atas ya. Sorry, dari atas ke bawah ya. Ford itu jumlahnya ada 48, Chevrolet 47, Plymouth 31, Dodge 28, AMC itu 27 ya. Nah, terus kemudian dari data-data tersebut untuk kategorinya dari brand itu kita buat one hot encoder ya, one hot encoder dari kata-kata pemodelan transformasi itu kita buat one hot encoder. Nah, ini definisi dari one hot encoder. Ya, dari one hot encoder kita nanti akan bisa lihat di sini brandnya. Ya, brand yang tadinya itu Toyota, terus kemudian Ford dan seterusnya itu diubah ke dalam bentuk one hot encoder. Ya, one hot encoder. Nah, di sini brand one hot encoder-nya seperti ini 29, terus kemudian di sini 1 ya. Ini tadi brandnya ya, mengganti label teks menjadi suatu numerik ya, angka numerik. Kemudian kita buat vektor assembler ya, kita buat vektor assemblernya ya, dari data frame terus kemudian vektor assemblernya ya. Nah, di sini outputnya adalah features ya, features. Nah, kalau ini sudah difungsikan, sudah dibuat suatu definisi dari fungsi tersebut ya, kita panggil vektor assembler. Ini data yang kemudian kita panggil in depth calls df drop mpg ya.
yang kemudian kita cek untuk ditunjukkan 5 saja. Ya. Nah, di sini fitur-fiturnya ya. Ada 36, terus kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini ditampilkan hanya 5 saja. Nah, kemudian di sini trend test split ya. Nah, kalau menggunakan escalon itu menggunakan split ya, split biasa ya. Eh, Menggunakan split saja terus kemudian data. Nah, kalau menggunakan ini random split ya. DF random split 80% dan 20% ya, 0,8 dan 20% untuk data latihnya itu sorry data latihnya ya itu 80%, untuk data uji itu 20% ya. Nah, dari situ kemudian kita cek untuk shape-nya, ukurannya ya, ukurannya. Format trend data, count-nya berapa? Ada 313 untuk trend data, tes datanya ada 79 ya. Terus kemudian di sini trend data itu ada 2 kolom, untuk tes data itu juga ada 2 kolom. Ya. Ini untuk trend test split ya. Nah, setelah itu dari data yang sudah kita split, sudah dipisah 80%, 20%, kita masukkan ke dalam fit model. Nah, di sini jelas menggunakan linear regression, ya, linear regression. Linear regression berarti suatu suatu model yang kemudian menggambarkan garis lurus yang kemudian ditarik dalam suatu garis lurus untuk mencari apakah pemodelannya itu mempunyai nilai error yang minimum ataukah dia mempunyai R square yang mendekati. Ya, kalau R square yang mendekati berarti nilainya mendekati 1 gitu ya. Kalau nilai RMSE, MAPE, MAE, terus apalagi MSE itu harus mendekati 0 ya, mendekati 0, harus mendekati 0. Baik, dari sini label MPG yang dipakai, terus kemudian featuresnya ya, features yang ini tadi ya, MPG sama features ya, karena yang kita load hanya ini fitur-fiturnya. Terus kemudian dari data itu kita fitting ya, fit data. Nah, di sini model linear regression. Kemudian kita coba untuk fit ya, untuk data train, data latihnya. Baru kemudian kita masukkan di sini. Saya perbesar. Ya, kita perbesar di sini. Evaluate regression model ya, di sini yang dipanggil adalah modelnya, terus kemudian testing datanya. Nah, kalau ini benar kalau kayak gini, model. Jadi model itu sudah melakukan pelatihan didasarkan pada training data, terus kemudian setelah mendapatkan data dari pelatihan itu kan kalau linear regression itu ada nilai-nilai konstanta, ada nilai-nilai bobot yang kemudian harus dituliskan di situ. Variabel-variabelnya itu harus diketahui dari training data. Baru kemudian ketika sudah mendapatkan variabel-variabel yang bersifat numerik ini, itu dimasukkan data testingnya. Ya, data yang kemudian berapa persen tadi? 20% data. Data yang 20% itu dimasukkan, kemudian nanti mendapatkan nilai apa? Nilai RMSE berapa? Hasil evaluasinya seperti apa? Ya, hasil evaluasinya seperti apa? Nah, kalau kemudian kita cek di sini, ya, modelnya dipanggil untuk evaluate model, ya. Terus kemudian di sini tes data. Jadi data tesnya yang kemudian dimasukkan. Nah, dari sini model ini tadi yang linear regression ya, ya modelnya. Nah, dari model itu, ya, ini kita coba untuk model evaluate test data. Nah, tes data ini yang 20% tadi. Nah, ini R square, ya, R square-nya berapa nilainya, terus kemudian mean squared error-nya berapa,
RMSE-nya berapa, kemudian MAE-nya berapa. Ya. Nah, ini harus kita load dulu, ya, harus kita load, harus kita definisikan, ya. Nah, setelah itu baru kita load di sini, ya, di call evaluate rate model, LR ini adalah modelnya, terus kemudian yang dimasukkan adalah test data, ya. Dari hasil fitting tadi, ya, dari hasil fitting tadi, ya, ini sudah muncul pemodelan, ya, sudah muncul pemodelan. Variabel-variabelnya pada linear regression sudah diketahui. Nah, ketika data-data di linear regression itu sudah diketahui, kita tinggal masukkan saja nilai masukannya sebagai nilai X, ya, sebagai nilai X. Nah, nanti akan keluar sebagai Y. Ya, nah kita coba lihat untuk datanya seperti apa. Ya, nah kita lihat di sini linear regression modelnya untuk R-square-nya 0,85, ya, 0,85. Terus untuk MSE-nya 9,33, RMS-nya 3,055, terus MAE-nya 2,21. Nah, data ini itu sebenarnya masih bisa berubah. Ya, data ini masih bisa berubah. Bisa juga nanti tidak mendapatkan R-square-nya 0,85, bisa jadi nanti 0,79 dan seterusnya. Ya. Makanya di dalam analitik model, kalau yang model di Spark ini, itu kan data di split, ya, beberapa data kemudian di split, terus masing-masing melakukan pemrosesan, ya, masing-masing rak atau masing-masing slot dari distributed processing itu melakukan pemrosesan. Nah, ketika masing-masing data ini, ketika masing-masing model ini melakukan pemrosesan, nanti akan diambil mana yang terbaik. Ya, kita coba untuk ngetes yang di sini, restart kernel and run all cells. Kita lihat kalau tadi 0,85% ya, ya 0,85%. Ya, kalau mencoba kayak gini, ini harus diinstal dulu ya. Kalau enggak diinstal di command prompt-nya, kalau saya menggunakan Anaconda, ini di environment, terus command prompt, install PIP install SpicePart. Kalau enggak diinstal di command prompt, dia nanti akan install lama sekali. Yang load-nya itu akan lama sekali. Ya, nah kita coba di sini datanya sudah masuk berapa processing, perintah split masih sama. Nah, ini kan ya. R-square-nya 0,76 ya. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan analitik model terhadap suatu data, ya, apalagi big data, itu harus dilakukan berulang kali, ya. Makanya di dalam teori statistik itu meskipun kemudian ini debatable, tetapi sering digunakan di dalam proses eksperimen, ya. Biasanya kita menggunakan 30 kali, ya, 30 kali untuk melihat kestabilan dari hasil yang dikeluarkan oleh model, ya. Jadi jangan bangga ketika di load ternyata oh saya sudah dapat 95% gitu ya. Padahal ketika di load lagi, ya, dieksekusi lagi, Bapak Ibu bisa mendapatkan 89% gitu. Jadi kita harus melihat secara statistik dari hasil itu, tidak bangga dengan hasil nilai akurasi yang didapatkan atau nilai error yang didapatkan. Ya, nah di sini terbukti ya dengan data yang sama, kemudian diproses dengan metode atau langkah yang sama, ini tidak mendapatkan hasil yang sama. Ya. Nah ini malah MSI-nya 15%, sedangkan RMS-nya 3%, 3,8%. Padahal di sini tadi 0,85. Ya. Ini kalau di load lagi nanti bisa juga dapat 95% dan seterusnya. Karena model dari PySpark itu seperti yang digambarkan di atas tadi. Ya, kalau dilihat di sini, mana tadi? Nah ini, ya, ini ada data, terus kemudian dimasukkan ke dalam slot-slot, ya, dalam beberapa modul yang ini kemudian di-load secara bersamaan, terus kemudian nanti akan ditampilkan model yang terbaik. Ya, nanti akan berubah lagi kalau seperti itu. Ya. Tapi setidaknya itu nanti akan mendapatkan suatu gambaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemudian berkecimpung di dunia data science, ya saya sarankan tidak hanya mengejar
evaluasi model, tetapi salah satu cara yang bisa digunakan itu adalah kestabilan dari model itu sendiri. Ya, dari kestabilan model itu harus diuji secara eksperimen, secara berulang, terus kemudian nanti dicari mean sama standar deviasinya. Kalau masih oke, masih meannya itu 85%, ya 85% nilai mean ya setelah dilakukan eksekusi selama 30 kali ya, karena biasanya saya juga biasanya menggunakan 30 kali, meskipun ada yang berpendapat harus 100 kali gitu ya. Itu ahli statistik yang menentukan itu gitu ya. Kalau saya biasanya 30 kali gitu. Kalau menggunakan 100 kali itu saya membutuhkan berapa lama waktu untuk mendapatkan data. Ya, meskipun sebenarnya lebih bagus sih ya secara gambaran apakah model yang saya dapatkan itu bagus atau tidak itu bisa dilihat dari situ, dari tampilan statistik model mean, kemudian standar deviasinya seperti apa, terus nanti dilihat dari t-test ya, bisa menggunakan t-test atau z-test untuk mendapatkan p-value. Begitu. Ya, jadi jangan hanya sekedar mengejar evaluasi model. Biar dapat bagus terus kemudian bangga. Padahal itu kalau di load lagi, dieksekusi lagi, bisa mendapatkan nilai yang jelek lagi. Turun daripada itu. Apalagi kalau menggunakan model conversion matrix. Ya, uh, apa ya conversion matrix. Begitu. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan silakan. Atau sudah jelas? Ada? Baik, Pak Ikrami. Ini yang tanya selalu Pak Ikrami. Izin, izin Pak. Diskusi aja, Pak. Ya, Silakan. terima kasih Pak. Ini Pak mungkin agak pertanyaannya agak teknis ya. Kalau bekerja dengan Spark atau dan Hadoop ini, kita bisa pakai Google Colab juga nggak Pak? Jadi sekarang nggak perlu install package itu. Ya, kayak kemarin itu ya, Pak. Bisa, Pak. Di sini gini. Eh, Bapak nanti tinggal apa ini ngeload ini aja ya. Install PySpark ya. Kalau kemudian kita lihat PySpark itu PySpark, PySpark. Nah, ini PySpark. Apa aja PySpark? Nah, ini Spark. Bisa, Pak. Jadi kalau hanya sekedar untuk mencari secara apa data tadi ya. Jadi nanti ada eh, data yang besar, terus kemudian saya ingin ini datanya sangat besar sekali. Kalau saya hanya menggunakan model biasa, itu nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, bagaimana saya akan bisa memangkas waktu agar lebih cepat? Nah, salah satunya Bapak bisa menggunakan PySpark ini. Ya, kalau kemarin bagaimana instalasi untuk Hadoop-nya, terus kemudian Spark-nya, ya. Di sini saya menjelaskan lebih ke arah Eh, kalau menggunakan model Hadoop yang di-download dari apa aja, silakan, bisa seperti itu. Nah, di sini salah satu simulasi yang bisa digunakan untuk memodelkan Spark itu menggunakan PySpark ini. Ya, bisa Pak. Jadi ada data di Google Colab juga bisa digunakan karena di sini hanya tinggal menginstal PySpark aja ya atau memanggil PySpark terus kemudian Bapak tinggal apa itu importing data PySpark SQL ya di sini SQL ada beberapa terus kemudian model-model machine learning yang terdapat pada PySpark ya. Nah, di sini juga sudah lengkap. Kalau untuk tutorial dari struktur pandasnya seperti apa di PySpark, untuk SQL-nya seperti apa, ya, terus kemudian mesin learning yang digunakan seperti apa, ya, terus kemudian ada structure streamingnya seperti apa, ini sudah lengkap
Ya. Cuma memang ada kelemahan di sini karena di sini hanya menggunakan berbasis machine learning. Ya. Jadi pemodelan-pemodelan yang berbasis deep learning itu harus buat anu sendiri, Pak, membuat kreasi sendiri untuk pemodelannya. Seperti itu, Pak. Bisa, Pak, kalau itu, Pak. Oh, berarti bisa ya berarti Pak di Google Colab ya. Jadi Bisa. kalau kita makainya Google Colab gitu berarti nggak perlu install Spark loh Pak di komputer kita Pak atau gimana Pak? Kalau Google Colabs itu kan cloud ya, Pak ya. Nah, kalau di model Google Colabs, eh, kalau di saya belum pernah nyoba ya kalau di Google Colabs, apakah dia bisa memanggil PySpark atau tidak? Ya, kalau di sini saya harus menginstal ini dulu, PySpark. Bukan Spark-nya loh, Pak ya. Bukan Spark yang seperti urutan langkah-langkah bagaimana tutorial menginstal Spark dari Hmm. Hadoop terus Spark gitu. Tetapi di sini saya tinggal, kalau di sini saya gambarkan seperti ini, Pak. Ya, jadi ini saya menggunakan Anaconda, terus kemudian di sini saya open terminal. Nah, baru kemudian saya tuliskan tadi pip install PySpark. Nah, seperti ini, Pak. Nah, baru kemudian di enter. Nah, ini untuk apa? Ini kalau kemudian nggak diinstal, kita nginstal apa itu, kita ngelutnya seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini 300-an megabyte. Ya, ini kalau di load agak lama. Beda kalau kemudian kita ngeload nanti itu serut selesai gitu. Kalau menggunakan PySpark itu sedikit-sedikit gitu. Ini terus kemudian berapa detik itu mulai kan. Makanya kalau saya biasanya saya install dulu di sini PySpark-nya ya di command prompt, terus kemudian dia kalau sudah terinstall di Anaconda, di sini saya menggunakan Anaconda, terus kemudian saya saya lebih senang menggunakan Jupyter Lab karena terbiasa dengan Jupyter Lab ya. Meskipun Bapak juga bisa menggunakan Jupyter Notebook, silakan menggunakan itu. Kalau misalkan di Jupyter Lab saja bisa untuk model versi yang di provide oleh Anaconda, saya yakin di Google Colab juga bisa. Harusnya bisa, harus. Seperti itu, Pak. Siap Pak, makasih Pak. Langkah-langkah yang tadi dijelaskan Pak Ferry, apa sudah ada modul di Waskita, nggih? Termasuk file modul yang kemarin buat Pak Ferry yang katanya belum selesai apa sih? Wah, ini harus saya upload. Ya nanti Pak Hari Susanto. Kalau yang file ini sebenarnya sudah saya upload, tetapi di kelas BDI 2. Kalau kemarin kan nggak bisa nggak bisa dibuka oleh Bapak Ibu ya. Harus masuk ke BDI 1. Ya, coba nanti saya upload untuk yang file saya kemarin sama yang ini. Ya, terima kasih Pak Ari Susanto. Ditunggu. Semoga nggak lupa ya Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, sudah nggak ada lagi ya? Nah, baik, kalau sudah nggak ada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi terakhir ini. Untuk pekan depan, Bapak Ibu sudah ganti dosen ya sama Dr. Arif. Sudah masuk ke kelas besar, ke kelas awal ya sebelum dipisah-pisah. Baik, untuk sore ini saya cukupkan sekian. Saya tunggu tugas Bapak Ibu terkait dengan instalasi Hadoop dan instalasi Spark ya, yang versi instalan ya, bandelan apa ya, bandelan application ya, bundle application nanti saya tunggu itu ya untuk cara-cara instalasinya. Saya nggak tahu nanti Dr. Arif itu menggunakan model kayak gini ataukah menggunakan eh, harus diinstalasi seperti kemarin itu. Ya, sebenarnya kalau menggunakan model kayak gini saja itu sudah bisa sih sebenarnya. Begitu. Ya kalau hanya untuk sekedar ini aja, ada data yang besar, terus kemudian biasanya kalau saya ngeload menggunakan model biasa itu sangat lama sekali. Nah, coba saya menggunakan PySpark untuk apa
memproses data secara terdistribusi. Nah, ini tadi dicontohkan seperti itu. Kalau kemudian Bapak Ibu melihat datanya, itu data setnya itu seperti ini. Nah, itu ada berapa data? 9, tadi berapa? 9 ribuan ya? Oh, 398 sekian. 398. Ya, ini data set yang kemudian bisa untuk diuji coba. Begitu, Bapak Ibu, untuk pertemuan kita saya akhiri sekian. Dan untuk pertemuan berikutnya, Bapak Ibu kembali lagi ke Dr. Arif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, insya Allah nanti saya upload, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya.